Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi sama Bu Parse. Sehat-sehat semua kan? Dan tak lupa pula kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah dan inayahnya, dan kita selalu diberi kesehatan pada hari ini. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang bunyi. Sebelum kita bahas tentang bunyi, pertemuan yang kemarin kita bahas tentang getaran, ya, yang mana nanti getaran ada hubungannya dengan bunyi. Ya, pengertian tentang bunyi. Ya, apakah bunyi itu? Nah, bunyi adalah gelombang longitudinal yang dihasilkan oleh benda yang bergetar yang diterima oleh indera pendengar. Nah, indera pendengar kita yaitu adalah telinga. Kemudian, bagaimana manusia itu dapat menghasilkan bunyi dan suara? Dan bagaimana manusia itu dapat mendengarkan bunyi dan suara? Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Kemudian bunyi itu dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar. Nah, sumber bunyi itu contohnya nanti dapat kita lakukan percobaan sederhana, yaitu manusia atau kita. Manusia itu dapat berbicara atau menghasilkan suara. Karena apa? Karena ada pita suara yang bergetar. Nah, untuk percobaan ini dapat kalian lakukan di rumah ya dengan sederhana. Kalian raba leher kalian, kalian rasakan saat kalian diam, dan kalian rasakan saat kalian berbicara. Ya, kalian bandingkan apakah ada perbedaannya. Ya, saat kalian diam, otomatis karena tidak ada getaran, sehingga tidak akan timbul bunyi. Sedangkan saat kalian memegang leher, saat kalian berbicara, itu akan timbul bunyi karena ada tadi sumber bunyi, ada getaran dari pita suara tadi sehingga menimbulkan bunyi. Ya, kemudian contoh sumber bunyi yang lain itu diantaranya ada alat-alat musik, yaitu misalnya bunyi gamelan saat dipukul, bunyi seruling saat ditiup, bunyi organ saat ditekan, kemudian bunyi penggaris saat digetarkan. Ya. Kemudian untuk percobaan yang sederhana itu dapat kalian lakukan, yaitu ini alat dan bahannya sederhana saja, yaitu di rumah kalian itu ada, yaitu alatnya nanti meja, kemudian buku yang agak tebal,
Kemudian penggaris dengan ukuran 30 cm. Kemudian untuk percobaannya itu kita amati, nanti kita buat penggaris ini, kita letakkan 10 cm dari tepi meja sampai ujung penggaris ini, itu 10 cm. Kemudian buku yang tebal tadi kita letakkan di atas penggaris. Kemudian langkah selanjutnya, penggaris ini yang ada di luar meja ya, kita lakukan, kita pukul demikian ya, kita pukul demikian. Apa yang kalian amati, getaran dan suaranya ya. Kemudian masih penggaris lagi, yaitu kita letakkan penggaris dengan panjang tepi meja sampai ujung penggaris ini 20 cm. Kemudian kalian letakkan buku di atasnya lagi, kita tekan dengan tangan yang kiri, kemudian kita tekan dengan tangan kanan ya, penggaris yang ada di luar meja ini kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan ini, kita pukul juga gini. Apa yang kalian amati ya, ini percobaan ya, sederhana. Kemudian syarat-syarat timbulnya bunyi setelah kalian tadi melakukan percobaan yang sederhana. Nah, syarat-syarat timbulnya bunyi itu apa? Yang pertama yaitu sumber bunyi ya, sumber bunyi atau benda yang bergetar. Lah apa tadi? Yaitu sumber bunyinya adalah alat kita, yaitu penggaris. Kemudian yang kedua itu medium atau zat perantara ya, zat perantara sampai ke sumber bunyi, sampai ke sumber pendengar kita. Lah zat perantara itu apa? Yaitu zat perantara itu udara ya. Di ruang kita itu kan ada udara ya. Jadi benda saat digetarkan akan menimbulkan bunyi itu karena ada zat perantara, yaitu ada udara. Tapi kalau nanti benda itu digetarkan, dipukul ya, kalau tidak ada udara, kalau di ruang hampa, walaupun itu dipukul sekeras apapun itu tidak akan berbunyi ya. Itu yang kedua. Kemudian syarat bunyi yang ketiga yaitu ada pendengar ya, ada pendengar atau adanya penerima. Nah, otomatis kita punya indera pendengar, yaitu telinga. Jadi syarat tiga itu saling mendukung. Kalau hanya ada sumber bunyi salah satu saja, itu nanti tidak akan menimbulkan bunyi ya. Kalau ada pendengar saja, kalau tidak ada sumber bunyi dan tidak ada zat perantara, juga tidak bisa akan kita dengarkan ya. Itu kemudian demikian untuk materi yang saya sampaikan itu tentang bunyi ya. Kemudian panjang pendek suatu benda itu akan mempengaruhi getaran dan sumber dan bunyi ya. Semakin pendek benda atau penggaris tadi yang kalian getarkan, itu nanti akan bunyinya semakin keras atau getarannya semakin cepat. Tetapi sebaliknya, tadi penggaris yang semakin panjang tadi ya, itu tentang getarannya itu semakin
lambat dan suaranya atau bunyinya itu semakin lemah, ya. Itu. Kemudian dari bunyi yang dihasilkan tadi, untuk percobaannya sederhana tadi, dapat kalian lakukan di rumah dengan sederhana. Kemudian untuk selanjutnya, untuk tugasnya, ya, untuk tugasnya kalian nanti buka di Classroom. Nanti tugasnya itu soalnya ada di sana. Dan selamat mengerjakan tugas anak-anak, ya, selamat mengerjakan tugas dengan baik. Dan pesan saya, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak, ya. Ingat pesan saya, ya. Demikianlah materi yang saya sampaikan untuk kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.